lupakan dia. Oke. Na, 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 na. Na, 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 na. Semua perjuanganku di belakang dirimu, semata karena ku. Oke, kita lanjutkan pembahasan untuk TKA Matematika SMP di materi aljabar ya. Jadi tadi sore sudah dibahas dari buku Siaga TKA SMP yang warna biru ya. Jadi yang sudah punya bukunya boleh siapkan. Kita belajar di halaman 137. Oke, yang belum punya bukunya tidak apa-apa, kita langsung belajar sama-sama saja. Kita bahas soal-soalnya dari nomor 13. Jadi yang ketinggalan live-nya jangan takut, ada recordingnya juga ya, jadi tidak masalah. Kita mulai dari nomor 13. Uang Ali 6.000 lebih sedikit dari 4 kali uang Budi. Uang Cahya 1.000 lebih banyak dari 3 kali uang Budi. Jika jumlah uang mereka tidak lebih dari 35.000, berilah tanda centang pada bagian yang tepat. Nah, di sini kita cek Ali kita lambangkan sebagai A. Jadi uang Ali lebih sedikit dari 4 kali uang Budi. Jadi uang Ali adalah 6.000 lebih sedikit daripada uangnya Budi. Ya, jadi 4 kali uangnya Budi dikurangi 6.000. Nah, jadi secara penulisan kalimat pertama itu artinya begini. Uang Ali adalah 4 kali uang Budi tapi dikurangi lagi 6.000. Ya, seperti ini. Lalu persamaannya kita baca lagi. Uang Cahya C. Uang Cahya 1.000 lebih banyak dari 3 kali uang Budi. 3 kali uang Budi ditambah 1.000. Nah, jadi ini cara penulisannya. Jika jumlah uang mereka tidak lebih dari 35.000. Ya, tidak lebih dari 35.000. Thank you for the gift. Tidak lebih dari 35.000. Jadi jumlahnya ABC ini tidak lebih berarti bisa sama atau bisa kurang dari ya. Kurang dari sama dengan 35.000. Seperti ini kira-kira proses awalnya, yaitu bagaimana kita memunculkan model matematikanya. Oke, jadi model matematikanya seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita sisa lanjutkan. Untuk bisa dapat jawabannya, kita melakukan namanya substitusi. Kita ganti nilai A dengan nilai C-nya ke dalam persamaan ini. Smart Pak, thank you. Ya, jadi kita ganti A-nya dengan 4B kurang 6.000. Kemudian B-nya tetap. Kemudian kita ganti C-nya dengan nilai dari 3B tambah 1.000. Nah, ini senilai dengan 35.000. Seperti ini ya. Jadi proses kerjanya kurang lebih seperti ini. Nah, sisa kita selesaikan untuk mendapatkan nilai dari B-nya berapa ya. Nilai dari B-nya berapa? Nah, ini 4B ditambah B ditambah 3B. Jadi B ini 1B. Jadi 4B tambah 1B itu 5B. 5B tambah 3B itu jadi 8B. Lalu negatif 6.000 ditambah 1.000. Jadi utang 6.000 Waalaikumsalam. Utang 6.000 dibayar 1.000. Jadi masih ada utang 5.000. Sama dengan 35.000. Jadi sudah lebih sederhana.
Nah, selanjutnya kita cari B-nya ya. Dari sini kita lanjutkan untuk mencari nilai dari B. Jadi, supaya dapat B, ini kita tambah 5.000 supaya habis ya. Ini jadi 0 sebentar. Utang 5.000, bayar 5.000 dengan syarat di sebelah kanan juga kita tambah 5.000 ya. Kedua ruas kiri dan kanan kita sama-sama tambah 5.000. Jadilah 8B sama dengan 40.000. Nah, kemudian di sini kita sisa bagi 8 ya. Kedua ruas kita bagi 8 supaya dapat 1B, nilainya 5.000. Nah, jadi nilai B adalah 5.000. Jadi uang si Budi itu tidak lebih dari 5.000 ya. Jadi saya kembalikan tanda pertidaksamaannya, kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Nah, sisa kita lanjutkan untuk mencari nilai A dengan nilai C. Jadi yang kita dapatkan, kita substitusi kembali ke awal ya. Jadi yang awal ini tadi 4B kurang 6.000. Jadi 4 kali B-nya 5.000 dikurang 6.000. Jadinya 4 kali 5.000 20.000 dikurangi 6.000 jadinya 14.000. Ya, kemudian untuk yang C ini 3B, 3 kali 5.000 ditambah 1.000. Jadi 3 kali 5.000 15.000 ditambah 1.000 jadinya 16.000. Nah, jadi sudah ketemu semuanya ya, nilai dari A, B dengan C-nya. Oke, sisa kita cocokkan dengan pilihan jawaban yang ada. Yang pertama, uang Budi tidak lebih dari 5.000. Benar ya. Jadi ini nanti semuanya pakai kurang dari sama dengan. Karena itu merupakan nilai maksimumnya ya. Ya, jadi pernyataan pertama benar, uang Budi tidak lebih dari 5.000. Ini benar ya. Budi lebih kecil sama dengan 5.000. Terus besar uang Ali sama dengan Cahaya. Ali dengan Cahaya beda ya. Yang Ali 14.000, yang Cahaya 16.000. Jadi salah. Yang kedua salah. Yang ketiga, uang Cahaya lebih banyak daripada uang Ali. Nah, itu benar nih. Uang Cahaya kan 16.000, uang Ali kan 14.000. Jadi lebih banyak yang Cahaya. Terus uang Ali lebih banyak daripada uang Budi. Salah ya. Benar ya, uang Ali kan 14.000, uang Budi 5.000. Jadi benar, uang Ali lebih banyak daripada uang Budi. Oke, kira-kira seperti ini proses pengerjaan untuk nomor ini. Oke, sekarang kita lanjut pindah ke nomor 14. Nah, nomor 14 di toko ABC, Ibu Ari dan Ibu Susi berbelanja tas dan sepatu dengan nota. Jadi ini ada notanya, nota pembeliannya ya. Jadi toko ABC ini menjual, ini yang jadi fokus di sini aja. Beli 2 tas, beli 1 sepatu. Nah, bayarnya 297.000. Nah, ini Ibu Susinya beli 1 tas, 3 sepatu, bayarnya 461.000. Ya, fokusnya di situ dulu. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah seputaran harga 1 tas, harga 1 sepatu, selisih harganya ya. Dan sepasangnya dapatnya berapa? Oke, jadi kita tulis dulu ya. Ini jadinya sistem persamaan linear 2 variabel. Jadi kita bisa tulis dulu tas sebagai T misalnya ya, lalu sepatu sebagai S. Jadi kita lihat dari nota yang pertama di sini, dia beli 2 tas, tulisnya kita 2T, 2 tas, kemudian 1 sepatu tambah 1 S. Nah, ini bayarnya adalah 297.000. Ya, kita tulis dulu seperti inilah. Nah, yang nota keduanya kita lihat di sini, beli 1 tas, 1 T ditambah dengan 3 sepatu, 3S, itu bayarnya sebesar berapa?
461.000. Nah, oke, jadi sekarang kita bisa cari ya satu-satu. Ya, jadi kita bisa cari satu-satu berapa harga satu tas atau berapa harga satu sepatu. Nah, caranya gimana? Kita samakan saja ya. Misalnya kita mau cari dulu nilai dari satu tas. Jadi ini kita boleh memilih, kita kali yang mana ya. Nah, jadi saya coba kerjakan di sini, samakan yang S-nya. Nah, samakan yang S-nya supaya nanti dapat nilai dari T. Seperti itu ya. Jadi misalnya supaya S-nya sama, ini kan 1S dengan 3S. Yang atas saya kali 3 supaya dapat 3S. Yang bawah cukup kali 1. Ketika yang di atas dikali 3 nanti jadinya 6T. Kemudian yang bawah, yang belakangnya jadi 3S. Kemudian 297.000 kali 3. 7 kali 3 21, simpan 2. 3 kali 9 27 tambah 2 29, simpan 2. Ya, kemudian 3 kali 2 6 tambah 2 8. Jadi 891 ribu ya. Ribunya kita simpan dulu. Yang bawah tetap kali 1, jadi tetap 1T, tetap 3S, dan tetap 461. Nah, ini sisa kita kurangkan supaya nilai dari S-nya mati ya. Jadi 3S kurang 3S habis nih. 6T kurang 1T jadi 5T. Kemudian ini dikurangkan jadinya 0. Kemudian 3, kemudian 4. Di 430. Nah, sisa kita bagi 5 ya. Bagi 5, bagi 5 sehingga kita ketemu nilai T-nya 43 bagi 5 yang bisa 8. 8 kali 5 40 ya. Sisa 3, 30 bagi 5 6. Jadi harga satu tas dapatnya 86.000 ya. Nah, ini kebetulan di pilihan sudah ada harga sebuah tas 86.000 ya. Benar ya. Oke, sekarang kita akan melakukan namanya substitusi. Jadi mencari nilai dari S ya dengan cara mengganti nilai dari T. Nah, saya coba ambil salah satu dari persamaan ini, saya coba ambil yang atas. Yang atas adalah 2T tambah 1S sama dengan 297. Nah, kita ganti T-nya dengan 86. Jadi 2 kali 86 tambah S sama dengan 297. Nah, ini kita kali 2 ya. 2 kali 8 6, 2 kali 6 12, tulis 2 simpan 1, 2 kali 8 16 tambah 1 17 tambah S sama dengan 297. Nah, kedua ruas kita kurangi 172 ya. Saya kurangi 172 di sini. Maka hasil dari S-nya 7 kurang 2 5, 9 kurang 7 2, 2 kurang 1 1. Jadi 125.000 untuk nilai dari S. Nah, ternyata benar lagi ya, sepasang sepatu itu harganya 125.000. Oke, pernyataan kedua ternyata nilainya juga benar. Nah, sisa kita cek pernyataan yang ketiga. Selisih harga tas dan sepatu adalah 40.000. Selisih berarti kita kurangkan antara 125 dengan 86. Yang besar dikurangi dengan yang kecil. Jadi kalau ini dikurangkan 5 kurang 6, pinjam 1. 15 kurang 6, 9. 11 kurang 8, 3. 39, salah ya. Jadi ini harusnya 39, di pernyataannya dia 40.000. Jadi salah. Nah, jadi pilihannya salah nih untuk yang ketiga, jangan dicentang ya. Dan yang terakhir, harga sebuah tas dan sebuah pasang sepatu adalah 211 ya. Kita diminta jumlahkan. Jumlahnya ya, kita jumlahkanlah 125 tambah 86. Nah, jadi kalau dijumlahkan 5 tambah 6 11, tulis 1 simpan 1, 2 1 tambah 2 3 tambah 8 11 lagi. Jadi 211.000. Oh, benar lagi ya. Jadi
Jawabannya benar. Jadi untuk pernyataan 1, 2, dan 4 semuanya benar. Jadi ini adalah SPLDV ya, sistem persamaan linear dua variabel, di mana step satunya kita melakukan namanya eliminasi, mengeliminasi untuk dapat nilai T, lalu kita substitusi untuk dapat nilai S. Setelah itu kita jumlahkan dan kurangkan sesuai dengan permintaan yang ada di soal. Oke, kira-kira seperti itu modelnya ya untuk nomor 14. Nah, sekarang kita cek, thank you for the gift. Kita cek nomor 15. Nah, nomor 15 ini kita cek dulu, kita baca dulu sama-sama ya. Nomor 15. Untuk mempercantik kota diadakan, thank you for the roses, diadakan pengecatan trotoar dengan 5 warna yang berbeda. Urutan warna pengecatan merah, kuning, hijau, hitam, dan biru. Trotoar dicat sepanjang 4 km tanpa putus. Dengan 1 km ada 5 jenis warna yang berbeda. Oke, jadi setiap kilometernya itu 1 kilometer itu mengandung 5 warna. Nah, 5 warnanya apa? Mulai dari warna merah, kuning, hijau, hitam, kemudian biru. Jadi ada 5 warna yang akan dipakai. Artinya apa sih kalau ada 5 warna? Artinya dalam 1 km itu harus kita bagi 5. 1 km bagi 5 itu 1 bagi 5 0,10 bagi 5 2. Jadi 0,2 km untuk setiap warna. Ya, jadi 0,2 km untuk setiap warna. Artinya apa? Misalnya di 0,2 tuh punyanya yang merah. Nah, jadi mulai dari 0 sampai 0,2 punyanya yang merah. Terus yang kuning berarti setelah 0,2 sampai 0,4 ya, karena kita tambah-tambah 0,2 gitu kira-kira ya. Terus yang hijau berarti mulai dari 0,4 sampai 0,6. Kita tambah 22 ya. Lalu untuk hijau berarti 0,6 sampai 0,8. Nah, gitu kira-kira. Dan biru 0,8 sampai 1. Jadi jarak setiap 2 ya. Seperti itu kira-kira. Nah, sekarang kita baca. Ya, jadi karena ini berulang-ulang setiap 1 km. Nah, di pernyataan 1 ini pada jarak 2,3 km. Jadi 1 km pasti pakai ke 5 warna. Dinda menjawab ABC. Oke. 1, 2, dan 3 ya, kita cek. Ini berarti 2 kilometernya ini kita bisa abaikan. Ambil aja yang dari 2,3 kita ambil saja 0,3 nya ya. Nah, dari 0,3 nya ini kita cek ya, 0,3 ini berada di mana. Ternyata 0,3 ini berada di warna yang kuning nih, 0,2 sampai 0,4 warna kuning. Jadi masuknya di kuning. Ya, berarti ini benar ya. Dicat warna kuning, benar nih. Kemudian pernyataan kedua ini 3,1. Berarti ambilnya cukup 0,1. 0,1 warna merah, benar nggak? Oh iya, benarnya. Ini 0,1 ada di sini berwarna merah. Jadi benar nih pernyataan kedua. Pernyataan ketiga 1,7. 1,7 berarti ambilnya cuma 0,7-nya doang. 0,7 ada di mana? 0,7 ada di sini di warna hitam ya. Nah, di sini ya hitam ya, bukan hijau ya. Ya, hitam. Berarti di sini jawabannya yang hitam. Berarti ini salah ya, karena ini pakai hijau nih. Nah, hijau harusnya pakai yang warna hitam ya, 0,7. Terakhir 3,5. 3,5 ambil 0,5-nya aja. 0,5 itu warna hijau. Sini ya, 0,5 ada di antara 0,4 sampai 6. Nah, ini taruhnya biru, berarti salah ya.
Nah, salah, harusnya ini warna apa tadi, warna hijau. Nah, jadi ini dua salah, yang pertama kedua benar nih. Jadi jawabannya A dan B. Kira-kira seperti itu proses pengerjaannya ya. Jadi ini pengulangan pola saja sih. Jadi polanya berulang. Oke, lanjut ya. Di nomor 16. Amuba mengalami siklus berkembang biak dengan cara membelah diri. Pada 5 detik pertama mula-mula terdapat 4 amuba. 5 detik kedua amuba membelah diri menjadi 8. Pada 5 detik ketiga amuba membelah diri jadi 16. Ya, jadi begitu seterusnya ya. Tulisannya ameba ya. Oke, taruhlah ameba bukan amuba ya. Lanjut dan seterusnya, manakah pernyataan yang benar? Jadi ini sebenarnya dia menggunakan pola atau barisan geometri ya. Di geometri ini sistemnya adalah kali-kali ya. Jadi kalau kita tuliskan ulang prosesnya ya dari awal, ini 5 detik pertama. 5 detik pertama tuh, ini yang pertama ya, 5 detik pertama dia ada 4 ameba ya. Nah, selanjutnya 5 detik kedua berarti detik ke-10 ya. Itu membelah diri menjadi 8. Jadi yang terjadi di sini adalah dikalikan 2 ya, dan seterusnya ya. Ini pembelahan yang kedua. Ini pola yang kedua ya. Jadi ini boleh pakai rumus barisan geometri atau boleh pakai logika aja ya, dan seterusnya ini. Nah, kita cek aja langsung dari pilihan jawaban yang ada. Oke. Nah, kalau yang pernyataan pertama 30 detik. Nah, 30 detik itu gimana? Iya, AR bukannya pakai rumus yang pokoknya tuh AR. Iya, benar. Itu pakai rumus UN barisan geometri A kali R pangkat N kurang 1. Benar tuh. Nah, tapi saya coba pakai pendekatan logika ya. Nah, di sini yang mau jawab coba dijawab dulu, pernyataan yang benar yang mana? Pernyataan 12, 13, 14 atau 23, 24 atau 123, 124 atau 134 atau justru 234 jawabannya nih. Silakan dicoba-coba dulu. Nah, jadi kalau saya coba pakai logika ya di sini. Jadi bisa dilihat sebenarnya 4 ini adalah 2 pangkat 2 ya. 8 itu adalah 2 pangkat 3. Gitu kira-kira ya. Jadi bisa juga dianggap ini 1 kali 5 ya dapat 5. 2 kali 5 dapat 10 gitu kira-kira ya. Oke, jadi dari situ kita bisa membuat polanya ya. Jadi caranya hubungannya gimana? Nah, ini saya contohkan aja. Kalau misalnya setelah 30 detik. Nah, ini pernyataan yang pertama 30 detik. 30 ini berarti apa kali 5 nih? Atau 30 bagi 5 berarti 6. Nah, berarti dia pola ke-6 nantinya ya. Pola ke-6. Nah, 6 kali 5 30. Nah, perhatikan di sini. Kalau dia pola pertama, dia adalah 2 pangkat 2. Kalau pola kedua, 2 pangkat 3. Berarti pangkatnya itu adalah ikut sama polanya ya. Kalau pola kedua naik 1 jadi 3. Kalau pertama naik 1 jadi 2. Nah, ini karena dia pola ke-6, maka jawabannya bakal jadi 2 pangkat 7. Ya, jadi naik 1 ya. Ini pola 2 dia 3. Nah, pola 1 dia 2. Otomatis kalau pola 6 dia pangkat 7. Nah, gitu kira-kira. Berapa sih 2 pangkat 7? Ya, jadi 2 pangkat 5 32. 2 pangkat 6 ABC Pak. Oke, kita coba cek ya. 2 pangkat 6 64. 2 pangkat 7 128. Bener nih, 128. Jadi jawabannya yang pernyataan pertama benar tuh. Oke. Nah, lanjut. Pada detik ke-40 ya, dengan cara yang sama, 40 kita bagi 5
itu dapat 8 ya. 8 kali 5 40. Jadi ini sekali lagi saya tidak pakai rumus ya, saya hanya pakai pola ya. Nah, jadi dia merupakan pembelahan yang ke-8 atau pola yang ke-8. Nah, karena 8, maka pangkatnya jadi pangkat 9. ABC Pak. Oke, sabar ya. Pangkat 9 itu berapa? Kalau pangkat 7 kan 128. Pangkat 8 128 kali 2. 256. Terus kita kali 2 lagi. 256 jadi 512. Oke, kita lihat sini benar nih 512 benar. Nah, kita coba lagi setelah 50 detik. Nah, setelah 50 berarti berapa kali 5 dapat 50? Oh, 10 kali 5 berarti pola ke 10. Berarti ini 2 pangkat 11. Nah, kalau 2 pangkat 9 512 berarti 2 pangkat 10 adalah 512 kali 2 ya, 1024. 1024 kita kali 2 lagi supaya dapat 2 pangkat 11 yaitu 2048. Nah, kita cek lagi, oh amebanya 2048 benar ya. Jadi pernyataan 1 2 3 itu sudah benar. Lanjut ya. Dalam waktu 1 menit. Nah, 1 menit ini berarti berapa detik? 60 detik ya. 60 detik. Kalau 60 detik polanya gimana? Ya, kita bagi 5 aja. 60-nya dapat 12. Pola ke 12. Berarti dia 2 pangkat 13 ya. Oke. Jadi kalau 2 pangkat 11 itu adalah 2048. 2 pangkat 12 berarti nanti 4096. Nah, 2 pangkat 13 berarti 8100 sekian ya. 8192 kira-kira ya. Sekitaran ini ya. Nah, jadi kita cek. Amuba mencapai lebih dari 10.000. Oh, belum nyampe. Ini baru 8 ribuan. Ya, belum sampai ya. Jadi yang pernyataan keempat ini salah. Jadi yang benar adalah pernyataan 1, 2, dan 3. Kira-kira begitu. ABC benar sekali. Jawaban dari sing siapa namanya ini ya. Oke, jadi selesai ya untuk nomor 16. Oke, lanjut ya. Nomor 17 sekarang. Himpunan A terdiri dari Surabaya, Bandung, Bogor, Semarang, Surakarta, Malang, dan Serang. Firda Pak. Oke, si Firda. Kok namanya ini Sensa. Kemudian himpunan B Jawa Tengah, Jawa Barat. Kalau kelihatan sekilas nih, hubungan A dan B apa nih? Surabaya berhubungannya apa dengan Jawa Timur misalnya ya. Jadi ini ada hubungan antara himpunan A dan himpunan B. Bandung hubungannya dengan Jawa apa gitu ya. Oke, kita baca satu-satu pilihan jawabannya. Jadi ini masalah relasi dan fungsi ya. Oke, kita baca di atas. Himpunan pasangan berurutan relasi A ke B menyatakan ibu kota dari. Nah, benarkah itu? Ibu kota dari. Nah, jadi kita bedah satu-satu nih. Surabaya ibu kota dari Jawa Timur. Benar ya, Jawa Timur itu ibu kotanya Surabaya. Kemudian Bandung ibu kota Jawa Barat. Benar ya, ibu kota dari Jawa Barat. Semarang Jawa Tengah. Benar. Serang ibu kota Banten. Oh, benar nih, Provinsi Banten ya. Baca lagi, himpunan relasi A ke B, ACD, Firda ya, kita cek. Surabaya provinsi dari Jawa Timur. Nah, ini kayaknya terbalik ya. Harusnya Jawa Timur provinsi dari Surabaya. Ini kebalik, ini harusnya provinsi dulu baru kotanya. Jadi ini salah. Yang kedua. Oke. Yang ketiga kita baca lagi. A ke B, Surabaya kota dari provinsi Jawa Timur. Benar. Bandung kota dari provinsi Jawa Barat. Benar nih ya. Semuanya benar nih ya. Surakarta tuh Jawa Tengah. Benar. Semarang, Malang Jawa Timur. Nah, jadi yang ketiga benar nih. Yang keempat, pulau terletak di pulau yang sama dengan provinsi. Surabaya terletak di pulau yang sama dengan provinsi Jawa Timur. Benar ya? Surabaya dan Jawa Timur dua-duanya ada di Pulau Jawa.
Bandung Jawa Barat Jawa, Semarang Jawa Tengah Jawa, Serang Banten Pulau Jawa juga. Jadi jawabannya A, C, dan D. Firda benar lagi ya. Oke, jadi untuk soal nomor 17 ini tidak ada hitungannya ya. Jadi dia langsung. Oke, kita cek nomor 18 sekarang. Oke, nomor 18 ya. Nah, ini disajikan kok blur. Tek. Oke. Perhatikan grafik produksi pembuatan mainan robot Avengers Assemble ya. Jadi robot Avengers yang bagian bawah ini menyatakan banyaknya robot dalam ribuan. Jadi maksudnya banyaknya robot dalam ribuan apa? Jadi maksudnya nih 1000, 2000, 3000, 4000. Jawabannya hanya B. Oke, kita cek sebentar ya. Biasanya kalau kompleks ya jawabannya harus minimal 2 ya. Nanti kita cek sama-sama. Sampai 7000. Nah, ini produksinya ini ada kode nih. Kalau 2000 dia sebanyak 15 juta. Ini kan juta rupiah ya. Ini 5 juta, 10 juta, 15 juta, 20 juta, dan 25 juta. Oke, kita langsung coba kerjakan ya. Jadi ini sebenarnya pengerjaannya menggunakan persamaan garis lurus dan gradien ya. Cuma kalau soal cerita biasanya kita boleh pakai logika ya untuk menyelesaikan. Kita coba pada produksi 1000 unit membutuhkan biaya produksi sekitar sebanyak 10 juta. Nah, harusnya satu itu selurus dengan 10. Tapi benarkah dilalui oleh garis ini? Ya, jadi saya mau coba beri penjelasan versi logikanya ya, versi logika. Ini tidak pakai rumus. Sebenarnya bisa pakai rumus ya. Cuma saya coba jelaskan versi logikanya dulu. Oke, perhatikan ya caranya. Nah, jadi pertama-tama kita cek dulu titik potong ya, titik potong, titik pertemuan pada garis. Ini kan 2 berpotongan dengan 15. Artinya 2000 itu 15 juta. Kita cari lagi perpotongan yang lain yang pas. Nah, ini 4000 ini setara dengan 20 juta. Oke, jadi saya tulis ya. Untuk 18 kalau dia 2000 dia 15 juta. Nah, gitu. Kalau dia 4000 dia 20 juta. Jadi ini polanya ya. Ya, jadi bagaimana cara melihat perubahan polanya? Jadi kita lihat di sini, dari sini ke 4 ini mengalami pertambahan. Jadi penjumlahan ya. 2 berubah jadi 4 itu bertambah sebanyak 2. Nah, kemudian kita cek lagi dari 15 menuju ke 20 ini bertambah sebanyak 5. Nah, jadi kita sekarang cari pengali. 2 dikali apa supaya dapat 5? Nah, jadi 2 dikali apa supaya dapat 5. Nah, kalau mau dapat itu 2 kali 2,5. 2,5 tambah 2,5 kan 5 ya. Nah, jadi pengalinya adalah 2,5 atau dalam bentuk pecahan 5/2. Jadi ini adalah kuncinya pengalinya. Nah, Kak besok live lagi ya. Besok jam berapa ya? Pagi ya, kita lihat. Ini ada recordingnya ya. Boleh dicek nanti di YouTube, sudah diupload recording sampai tadi sore. Nah, kita masuk di pernyataan pertama. Jadi ini modal kita bekerja ya, pakai ini aja. Nah, tidak usah buat rumus persamaan garis lurusnya, pakai logika ini aja. Oke, jadi kita lihat produksi 1000 unit. 1000 unit berarti 1 ya. Nah, 1. Nah, kita lihat benarkah kalau 1000 unit itu 10 juta? Feeling saya sih enggak ya, karena ini garisnya kan agak miring nih, tidak kena pas di 10, ini di atasnya 10 nih. Harusnya garisnya ya. Tapi kita coba cek. Nah, dari 4 menuju ke 1 ini berkurang 3 ya. Ini turun 3 nih. 4 kurang 3 1. Nah, kita ikut pola yang atas, kita kalikan. Jadi negatif 3 dikali 5/2. Nanti ini di sebelah muncul hasilnya negatif juga nih. Negatif. 3 kali 5 15. 15 bagi 2 7,5. Nah, jadi 20 dikurangi 7,5 itu
12,5. Nah, jadi dia kalau 1000 dia hasilnya 12,5 juta. Nah, jadi kesimpulannya gitu. Nah, sedangkan pada pernyataan 1 dikatakan dia 10 juta, harusnya 12,5 juta. Jadi jawabannya salah. Oke, gitu ya logikanya. Oke, lanjut ya. Dengan biaya produksi sebesar 20 juta menghasilkan 4 unit. Nah, ini enggak perlu kita bisa intip di soal ya. Ini 4 setara dengan 20 juta. Nah, sesuai dengan yang kita buat tadi bahkan ya. Ini 4 itu 20 juta. Benar nih. Jadi yang B ini benar. Oke. Sekarang kita cek yang ketiga. Yang ketiga, produksi 10.000 unit itu 40 juta. Ada di gambar nggak 10 unit? Oh, nggak ada. Berarti kita coba pakai cara ini lagi ya. Ya, jadi kita ambil modal, boleh dari sini sih langsung. Ya, boleh dari sini. Cuma mungkin kita ulang aja ya di sebelah biar lebih bagus. Jadi kalau tadi 2 pasangannya 15, 4 pasangannya 20, ini pengalinya adalah 5/2. Ya, oke. Jadi kalau naik 2, maaf Kak, 5/2 itu dari mana? Oke, saya ulang dulu ya. 5/2 itu adalah 2 dikali apa supaya dapat 5. Nah, jadi 2 dikalikan berapa dapat 5 gitu ya. Jadi 2 dikali 5 10, 10 bagi 2 5 gitu ya. Simpelnya gitu. Jadi buat dulu per 2-nya, 2 bagi 2 1, 1 kali berapa dapat 5? 1 kali 5. Jadi 5/2. Apa maksud 5/2 apa? 5/2 itu pengalinya ya. Jadi semuanya dikali 5/2 gitu. Oke. Nah, sekarang kembali ke yang tadi dulu ya. Kita periksa dulu yang ketiga nih. Nah, yang ketiga ini menyatakan produksi 10.000 unit. 10.000 unit berarti 10 nih sini ya. Ini tadi nambah 2. Ini nambah 5. Pengalinya adalah 5/2 ya. Nah, sekarang ini naik berapa? Dari 4 ke 10, 4 ke 10 itu naik berapa? 4 ke 10. Jadi 4 menuju ke 10 itu bertambah 6. Nah, jadi yang di sini nih nambahnya adalah berapa? Nambahnya adalah 6 dikali 5/2 itu. 6 kali 5 bagi 2 gitu. Atau 6 kali 2, 6 bagi 2 kali 5. Nah, dapatnya 15 ya. 30 bagi 2 15 atau 6 bagi 2 3, 3 kali 5 15. Nah, jadi 20 tambah 15 dapat 35. Jadi butuh 35 juta. Nah, ini di soalnya hanya 40 juta, jadi salah. Beda 5 juta maksudnya. Nah, gitu ya. Ya, nggak apa-apa. Nah, gitu ya. Jadi untuk soal ini baru pernyataan 2 yang benar. Tuh, kita cek lagi ya di pernyataan yang terakhir. Dengan produksi 50 juta, kenapa harus 5/2? Maaf Kak, maksud saya iya. Kenapa harus 5/2 ya? Karena kita memikirkan perkaliannya 2 dikali berapa dapat 5/2. Dapat 5. 2 dikali apa? Dapat 5. Atau dengan kata lain 5 bagi 2 ya, 5/2. Sebentar saya jelaskan ulang. Kita selesaikan dulu. Yang terakhir. Yang terakhir nih 50 juta 16 unit, 16.000 unit. Jadi kalau tadi perbandingannya seperti ini, kali 5/2 ya. Nah, 2 ditambah 5 tadi. Nah, kalau dia 16 nih bertambah 12. 12 berarti yang di sini nih penambahnya adalah 16 dikali 5/2. 16 bagi 2 8, 8 kali 5 40. Nah, jadinya 20 tambah 40 60 juta. Nah, jadi salah lagi ya. Nah, salah lagi di situ. Oke. Jadi yang benar hanya pernyataan yang kedua ya. Oke, saya jelaskan ulang. Banyak yang nanya tuh. Kenapa harus 5/2? Jadi ini saya jelaskan kembali ya dari awal.
Jadi cara yang saya gunakan di sini adalah logika ya, logika penyelesaian soalnya. Oke, jadi lihat kembali ya. 2 itu pasangannya 15. Nah, 2 pasangannya 15. Terus 4 pasangannya 20. Nah, ini perbandingannya harus selalu setara ya. Nah, selalu setara. Jadi kalau ini naiknya 2, ini kan nambah 2 nih, dari 2 ke 4. Ini nambahnya 5. Nah, kenaikannya ini, naik 2 dan naik 5, itu dicari pengalinya. Pengalinya berapa gitu ya. Pengalinya berapa. Jadi 2 dikali berapa supaya dapat 5 gitu. Jadi itu yang akan kita pakai terus seterusnya pengalinya ya. 2 untuk dapat 5. Jadi sebenarnya 2 dikali apa? Dapat 5. Dengan kata lain 5 dibagi 2 sebenarnya di atas sini. Jadi di atas 5/2. Jadi semua sebentar, apapun pertanyaannya, kita akan selalu kali 5/2. Kenapa? 2 kali 5/2 itu dicoret 2-nya dapat 5 gitu. Dapat 5 di sini selisihnya ya. Meskipun ditanya misalnya kalau dia 30.000 misalnya. Jadi 4 ke 30 itu naiknya 26. Kali lagi 5/2 untuk dapat penjumlahan yang ada di sini. Nah, jadi 30 dikali 26 dikali 5/2. Nah, jadi 13 kali 5 65. Jadi 85 juta gitu. Nah, ini bisa dapat apa saja ya. Nah, seperti itu maksud saya. Nah, kalau dibawa ke soal apa ya yang bukan logika secara rumus, ini rumusnya kan fx sama dengan ax tambah b ya. Ini namanya persamaan garis, atau ini kalau dibawa ke garis lurus ini namanya fungsi. Kalau dibawa ke garis lurus, dia y sama dengan ax tambah b. Nah, jadi cara yang saya pakai kok blur. Cara yang saya pakai cara simpelnya. Jadi sebenarnya 5/2 itu apa? 5/2 itu adalah yang nilai a di sini, 5/2x gitu. Jadi fx 5/2x tambah. Nah, penambahnya di sini adalah awalnya ya, ininya di mana, apa posisi awalnya ini di berapa ribu gitu. Nah, jadi ini penggunaan persamaan garis atau penggunaan fungsi gitu. F0 sebenarnya ya. Kalau mau cari nolnya min 2 min 5 mungkin di 5000 kali ya. Nah, nolnya. Jadi bakal pakai rumus fungsi ini untuk bisa dapat jawaban. Cuma caranya kalau tidak pakai cara ini agak panjang nih. Kayaknya harus muncul eliminasi deh. Ya, jadi supaya pakaikan logika saja supaya lebih cepat gitu maksudnya ya. 5/2-nya itu. Jadi ini bakal bisa dipakai di fungsi, bisa dipakai di pola bilangan juga ya. Oke, jadi penting. Next ya. Kita coba ya. Di soal berikutnya sih gampang ya harusnya. Nih soal berikutnya, himpunan. Pasangan himpunan berikut. Manakah di antara pernyataan berikut yang benar, yang menyatakan sesuai dengan himpunan pasangan berurutan yang ada. Nah, kalau dilihat di sini himpunan pasangan berurutannya 1 pasangannya A, 2 pasangannya B, 3 pasangannya C, 3 juga pasangannya D, dan seterusnya. Nah, ini ada pembeda, ada yang disebut fungsi dan ada yang disebut, ya telat masuk nggak apa-apa. Firda jawabnya C dengan D. Oke, ada yang disebut bukan fungsi. Ya, fungsi kemudian bukan fungsi ya. Jadi syarat sebuah himpunan pasangan berurutan atau syarat sebuah relasi dikatakan sebagai fungsi
kalau dia memiliki tepat satu pasangan. Jadi tidak ada yang bercabang ya, dan tidak ada yang kosong. Sebenarnya gitu teorinya ya. Jadi kita bisa cek langsung sih dari soal ini. Misalnya ya, yang pernyataan satu fungsi. Apakah benar pernyataan satu fungsi? Cek dulu, jangan sampai ada yang bercabang. Nah ini contoh. 1 tuh pasangannya A. Jadi 1 tuh pasangannya A. 2 pasangannya B. 3 pasangannya C. 3 juga pasangannya D. Nah di sini ada percabangan. Nah jadi nanti 3 bakal punya 2 pasangan C dengan D. Jadi ini tidak boleh. Ini tidak boleh pada fungsi ya. Jadi fungsi itu memiliki tepat satu pasangan. Jadi pernyataan ini salah. Gitu ya. Nah pernyataan kedua bukan fungsi. Benar nggak bukan fungsi? Kita cek. 1 pasangan A, 2 pasangan B, A, 3 pasangan A, 4 pasangan A. Jadi meskipun A punya 4 pasangan, tapi dari daerah asalnya 1, 2, 3, 4 tidak ada yang punya lebih dari 1 pasangan. Jadi ini termasuk ke dalam fungsi. Jadi ini salah. Nah, jadi patokan untuk fungsi hanya pada daerah asalnya yang depan doang. Yang 1, 2, 3, dan 4. Ya, jadi yang berada di depan. Oke. Next, yang C-nya. Nah, pernyataan 3 merupakan fungsi. Kita lihat ada beda-beda semua ya. Nah, ini pernyataan 3 ini benar fungsi nih. Tidak ada yang pasangannya lebih dari 1 di depan ya, yang depannya gitu. Nah, fungsi karena setiap himpunan A berpasangan satu anggota di kodomain B. Jadi benar nih. Pernyataan 4 bukan fungsi karena salah satunya memiliki 2 lebih anggota. Oke, kita cek yang 4. Yang 4 nih si satunya punya 4 pasangan. 1 pasangannya, 1 pasangannya B, 1 pasangannya C. Jadi si 1 ini pasangannya ada 4. Nah, jelas-jelas ini bukan fungsi. Jadi yang benar adalah pernyataan 4. Oke, jadi yang benar di sini pernyataan 3 dan pernyataan 4. Intinya fungsi itu tidak boleh bercabang dan tidak boleh ada yang kosong gitu kira-kira ya. Oke. Aman ya? Lanjut sih ke nomor 20. Oke, kita lihat nomor 20. Kita baca dulu ya soalnya. Terdapat 2 tangga yang disandarkan pada sebuah pohon. Nah, jadi ini berbicara masalah gradien ya, panjang tangga B lebih panjang. Gradien, kemudian bicara juga mungkin dengan Pitagoras ya. Pitagoras. Membentuk sudut yang lebih tajam terhadap tanah. Oke, jadi kita selesaikan dengan menggunakan gradien dan Pitagoras. Oke. Kita cek satu-satu dulu. Dari yang pertama, nilai gradien tangga A adalah 2,4. Jadi, apa sih itu gradien? Gradien itu adalah kemiringan. Kemiringan. Jadi, kalau disebut kemiringan gradien tangga A, berarti kemiringan dari tangga A. Oke. Kita cek gambarnya gimana sih tangga A itu. Nah, oke, satu-satu ya. Tangga A. Tangga A, ujung tangga A ke tanah adalah 120, tingginya 120. Kemudian ujung bawahnya 50. Nah, ini. Bagaimana sih cara mengecek kemiringan? Nah, jadi kemiringan itu adalah Y dibagi dengan X ya. Delta Y dibagi delta X. Jadi ini kemiringannya adalah 120 bagi 50. Nah, ini kemiringannya. Jadi 120 bagi 50 itu bisa nolnya habis. Nah, kemudian 12 dibagi 5. 12 dibagi 5 itu yang bisa 10. 10 bagi 5 hasilnya 2. Nah, ini 12. 10-nya dipakai. Ada sisanya 2 dong. 2 bagi 5 kan tidak bisa, lebih kecil ya. Muncul koma. Terus muncul 0. Jadi 20 bagi 5 dapatnya 4. Nah, jadi kemiringannya benar nih 2,4. Oke.
Nah, sekarang kita cek juga sekalian yang tangga B ya, karena sebentar bakal ditanyakan juga itu ya. Jadi kita cek sekalian yang tangga B-nya. Nah, tangga B-nya di sini tingginya 240. 240, kemudian bawahnya tuh 70. Oke, jadi tangganya lebih panjang ya kelihatannya ya. Nah, jadi kalau dicari kemiringannya berarti 240 bagi 70. Coret nolnya, 24 bagi 7 bisanya 3. 3 kali 7 21 ya, sisa 3. 3 bagi 7 tidak bisa, muncul koma, jadi 30 bagi 7 4. 4 kali 7 28, sisa 2. 20 bagi 7 itu 2 kali 7 14, sisa 6. 60 bagi 7 itu 8 kali 7 56 dan seterusnya ya. Jadi sekitaran 3, Pak, kalau mau cari DP miring harus siku-siku. Iya, jadi kemiringan itu atau gradien selalu berlaku pada segitiga siku-siku. Seperti itu ya. Oke, kita cek sekarang. Panjang tangga B lebih besar daripada panjang tangga A ya. Jadi secara gambar aja kelihatan ya. Kalau tingginya ini 120, ini 240 ya. Nah, jadi secara logika di sini lebih panjang tangga yang B lah dibanding yang A gitu. Jadi benar tuh. Nah, kalau mau lebih yakin silakan pakai Pitagoras ya. Jadi Pitagoras itu 5 untuk dapat tingginya di sini. Nah, jadi carilah tinggi kuadrat 50 kuadrat tambah 120 kuadrat ya. Nah, Pak besok live jam berapa? Besok pagi jam berapa ya? Jam 9 kali atau jam 10. Follow aja, nyalakan notifikasi live-nya ya besok pagi. Oke, thank you for the roses, thank you for the gift dan lain-lain. Thank you. Nah, ini pakai Pitagoras nanti. Karena saya sudah hafal triple Pitagoras, nanti jawabannya 130 nih ya. Dengan menggunakan triple 5, 12, 13. Ya, itu. Terus nanti yang tinggi untuk yang P-nya bakal dapat 250. Nah, ini pakai triple 7, 24, 25 ya. Nanti belajar lagi ya Pitagoras. Nah, ini jadi lebih panjang yang tangga B-nya. Nah, sekarang kita baca pernyataan yang ketiga. Gradien tangga A memiliki nilai lebih besar daripada tangga B. Nah, ini salah ya. Ini gradiennya 2,4. Kalau tangga B tadi gradiennya 3,4. Jadi tangga B punya kemiringan yang lebih besar gitu. Oke, jadi jawabannya salah ya. Oke. Salah nih. Terus sekarang kita baca pernyataan yang keempat. Tangga B membentuk sudut yang lebih tajam terhadap tanah dibandingkan tangga A. Apa makna dari sudut yang lebih tajam? Sudut yang lebih tajam artinya sudut yang lebih besar ya. Nah, ini tergantung persepsi nih. Sudut yang lebih tajam. Kalau versi logika saya, sudut lebih tajam maksudnya dia lebih miring gitu. Gradiennya lebih miring. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita menganggap sudut yang lebih tajam berarti gradiennya lebih besar, maka ini berarti benar ya, karena tadi secara gambar kemiringannya ini lebih tinggi, kemiringannya 3, sedangkan yang ini hanya 2, gitu. Jadi istilahnya nih lebih kecil sudutnya daripada yang ini. Nah, sudutnya ini lebih besar bentukan sudutnya karena dia lebih miring kan. Nah, istilahnya kalau ada kendaraan mau lewat, lebih susah lewat yang B daripada yang A. Nah, karena yang B ini lebih miring begitu. Jadi sudutnya lebih tajam, lebih besar. Tapi menurut kalian gimana? Lebih tajam ini artinya apa? Apakah lebih kecil atau lebih besar? Nah, yang dimaksud lebih tajam gitu ya, tergantung persepsi ya. Nah, jadi intinya yang dimaksud di sini adalah, yang saya maksud adalah sudut B bakal lebih besar daripada sudut
yang A gitu ya, sudut yang dibentuk di sini ya. Karena kemiringannya lebih besar, otomatis sudutnya juga lebih besar gitu. Oke, kira-kira seperti itu. Lanjut ya. Ke nomor 21. Oke, nomor 21. Ini kelihatan jelas nggak nih nomor 21? Oke. Kita baca dulu ya 21-nya. Disajikan dua kartu pembagian bentuk aljabar dan proses penyelesaiannya. Jadi bentuk aljabar, pembagian bentuk aljabar. Centanglah pernyataan yang benar di sini. Oke, kita cek satu-satu dulu ya. Ini mungkin ada yang kurang jelas ya, kelihatan ini. Jadi saya tulis ulang. Untuk kartu 1, 2x kuadrat kurang 4x dibagi 2x. Nah, gini ya. Ini secara prosesnya gimana tuh? Sampai dapat x kurang 2 ya. Jadi caranya ini 2 dan 4 sama-sama bisa dibagi 2 ya. Jadi 2-nya dikeluarkan. X kuadrat dengan X sama-sama bisa dibagi X. Artinya di sini X ada 2, di sini X ada 1. Jadi sama-sama punya X. Nah, jadi X-nya dikeluarkan. Setelah 2X dikeluarkan, 2 dan X dikeluarkan, tersisa 1X. Nah, dan setelah 2X dikeluarkan dari sini, X-nya keluar, terus dibagi 2, tersisa 2. Ya, jadinya begini bentuknya. Kalau ini dikali masuk, 2x kali x, dapatnya 2x kuadrat. Nah, 2x kali min 2, dapatnya min 4x. Jadi, ini namanya pemfaktorannya. Dibagi 2x. Nah, kenapa sih tidak ini bisa dicoret ya? 2x habis. Jadi, jadinya x kurang 2. Kenapa sih tidak dicoret dari tadi? 2x langsung 2x coret. Nah, itu salah. Jadi kalau ada tambah dan kurang, kita tidak bisa coret satu-satu. Yang kiri aja yang dicoret, atau yang kanan aja yang dicoret. Tidak boleh. Jadi kalau mau coret, harus dua-duanya kena coret. Kalau di tengahnya tambah atau kurang. Nah, supaya lebih relevan, kita ubah ke bentuk perkalian, difaktorkan. Nah, kalau pemfaktoran, ini boleh dicoret salah satunya doang. Yang depan aja apa yang belakang. Ya, seperti itu. Kenapa bisa? Sama kayak kalau ada 8 tambah 6 bagi 2. Ini contoh aja ya. 8 tambah 6 bagi 2. Ini kita tidak bisa langsung coret nih. 8-nya bagi 2. Kecuali dua-duanya dicoret. Kayak 8 bagi 2 berapa? 4. 6 bagi 2 berapa? 3. Jadinya 7. Benar nggak 7? 8 tambah 6, 14. 14 bagi 2, 7. Nah, ini boleh, sah. Tapi kalau kita hanya coret yang 8-nya doang, jadinya 4 tambah 6, 10. Jadinya salah dong. Atau kita hanya coret yang belakangnya saja, 3. 8 tambah 3, 11. Salah dong, makin salah ya. Nah, jadi supaya pencoretannya benar, 8 tambah 6 bagi 2, 8 dan 6 sama-sama bisa bagi 2. Keluarkan 2-nya. Nah, 8 bagi 2, 4. 6 bagi 2, 3. Per 2. Nah, ini yang dicoret 2-nya. Tek, habis. Jadi sisa 4 tambah 3, 7. Nah, ini baru benar. Sama dengan yang tadi ya. Sama dengan manualnya. 8 tambah 6, 14 bagi 2, 7. Nah, ini yang benar. Ini salah ya kalau dicoret sepihak ya. Nah, ini hanya penjelasan mudahnya ya. Tidak mengarah ke soal. Nah, makanya kita coret 2x-nya. Ya, jadi seperti itu prosesnya. Nah, untuk yang kedua juga seperti itu. Ada x tambah 3 dengan x kuadrat kurang 9. Nah, kalau yang kedua ini, yang atasnya tetap, yang bawahnya pakai pemfaktoran. Jadi yang bawah ini kalau ada something kuadrat dikurang something kuadrat, ini kan 3 kuadrat nih. Maka ini bakal jadi satunya tambah, satunya kurang. Gitu. Jadi bakal jadi x tambah 3 dengan x kurang 3. Ya, jadi ini harus diubah ke kuadrat. Sifat umum lah dari aljabar, kalau ada a kuadrat kurang b kuadrat, itu bakal jadi a tambah b dikali a kurang b, atau a kurang b dikali a tambah b. Tuh.
Oh, kalau mau dibuat contoh simpelnya kayak 16 dikurang 9. 16 kurang 9 kan 7. Nah, 16 itu kan 4 pangkat 2, 9 itu 3 pangkat 2. Jadi ini boleh pakai tambah dan kurang. Jadi 4 tambah 3 dikali 4 kurang 3. Nah, ini 7. Ini 1. 7 kali 1, 7. Nah, benar kan? Jadi, kalau dapat kuadrat dikurang kuadrat, jadi ambil tambah dan kurang gitu. Nah, sama dengan ini, x kuadrat kurang 9. Nah, ambil 9 kan 3 kuadrat tuh. Jadi x tambah 3 dengan x kurang 3. Nah, sudah sama. Set habis. Makanya dapat 1 per x kurang 3. Ini ya. 1 per x kurang 3. Kalau kuadrat ditambah kuadrat gimana, Pak? Kalau kuadrat tambah kuadrat tidak ada ya. Jadi kalau kuadrat tambah kuadrat tidak ada rumus khususnya ya. Hanya berlaku untuk pengurangan. Ya, seperti itu. Nanti sih ada beberapa sifat-sifat aljabar ya. Yang ada sih yang gini, kayak x kurang y kuadrat atau x tambah y kuadrat. Nah, ini ada nanti penjelasannya ya. Bisa muncul kuadrat tambah kuadrat juga sih dari sini. Tapi hubungannya tidak langsung kayak tadi ya. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut itu ya. Next, kita selesaikan dulu soalnya. Nah, penyelesaian pada kartu 1 dan kartu 2 benar. Ya benar ya. Ini saya sudah jelaskan tadi. Dapatnya x kurang 2. Yang ini 1 per x kurang 3. Benar ya. Jadi kita pilih ya. Hasil penjumlahan dari kartu 1 dan kartu 2 adalah x kuadrat tambah 5x tambah 7 per x kurang 3. Oke, benar nggak? Ini kita harus uji lagi ya. Oke, saya sambung. Di sini aja. Benarkah kalau kartu 1 dan kartu 2 dijumlah? Kita coba jumlah ya. Nah, yang dimaksud dijumlah ini apa? X kurang 2 kita tambahkan dengan 1 per X kurang 3. Nah, ini dijumlahkan. Benarkah jawabannya ini? Oke. Jadi ilustrasi sederhananya, kalau kita punya contoh ya yang lebih simple, kalau kita punya 5 ditambah dengan 1/3. Nah, ini gimana cara jumlahnya? Ya, 5 tambah 1/3. Ini harus samakan penyebut kan? Karena 5 ini adalah 5/1 tambah 1/3. Jadi ini harus jadi penyebut 3. Nah, jadi 3 bagi 1, 3 kali 5, 15 tambah 1. Nah, maka jawabannya 16/3. Ini jawabannya. Ya, dengan cara yang sama seperti ini kita bisa selesaikan soal ini ya. Nah, ini kan x kurang 2/1 sebenarnya. Jadi kita ubah penyebutnya jadi x kurang 3. X kurang 3 bagi 1 tetap x kurang 3 kali x kurang 2. Jadi yang atas bakal muncul x kurang 2 dikali x kurang 3. Pengalinya ya. Kayak di sini 15. 15 ini dari mana? 3 bagi 1 kali 5. 3 bagi 1, 3 kali 5, 15. Nah, ini juga sama. Ya. Jadi x kurang 3 bagi 1 kali x kurang 2. Dapatlah itu. Atau kita boleh anggap kali silang ya. Kali silang gitu. Terus ini tetap 1. Nah, inilah yang akan kita lanjutkan, kerjakan dengan sistem kalinya kali pelangi ya. X kali x, x kuadrat. X kali negatif 3, negatif 3x. Kenapa ada x kurang 3, Pak? Nah, itu menyamakan penyebut ya. Jadi kayak gini. Kenapa sih ada 3 di sini? Nah, ada 3 di sini karena 1 dan 3 disamakan penyebut, penyebutnya 3. Sehingga di 15 ini sebenarnya ini adalah 3 kali 5 atau 5 kali 3. Gitu ya. Jadi kita kalikan antara, anggaplah supaya lebih gampang ya, kali silang ya, gini aja deh supaya gampang ngertinya. Jadi penjumlahan pecahan tuh boleh dianggap perkalian kupu-kupu namanya. 1 kali 3, 3
5 kali 3 tambah 1 kali 1. Nah, gini aja deh supaya gampang pahamnya ya. Gitu. Jadi sama dengan ini 1 kali, nah itu maksudnya 1 kali X kurang 3 dapat X kurang 3. Habis itu ini silang. Nah, jadi habis lurus ini dapat ini, itu silang sekarang ya. Terus silang lagi dapat yang belakang. Kenapa ada X2 kurang X3 ya itu? Karena dikalikan silang ya. Ini kali ini dapat ini, kali silang dapat itu, kali silang dapat itu. Bisa nggak? Oreo red velvet. Kayak kalau kerja ini 2/3 misalnya tambah 1/5. Nah, ini kali lurus 3 kali 5 15 tuh. Terus kali silang 2 kali 5 10. 1 kali 3 3. Nah, gini jadi 13/15 gitu ya. Oke, bisa ya. Mudah-mudahan paham. Nah, sama halnya di sini. Dari mana muncul tuh X kurang 2 kali X kurang 3? Ya, dari sana. Kali silang gitu. Oke, lanjut ya. X kali X, X kuadrat. X kali min 3, min 3X. Min 2 kali X, min 2X. Terus min 2 kali min 3 positif 6. Terus ada tambah 1 ya. Yang belakang nih. Ada tambah 1. Dibagi X kurang 3. Sehingga hasilnya X kuadrat min 3X min 2X jadinya min 5X. 6 tambah 1 7 per X kurang 3. Jadi X kuadrat tambah 5X. Oh, ini kurang 5X ya. Nah, jadi salah nih. Harusnya X kuadrat kurang 5X ya tambah 7 per X kurang 3. Jadi jawaban di sini tidak. Oke, lanjut ke pernyataan yang ketiga. Hasil pembagian kartu 1 dan kartu 2 adalah X kuadrat kurang X tambah 6. Oke, kita bagi ya. Kita cari pembagiannya. Pembagiannya di mana pembagiannya? Oke. Taruh di sini. Pembagian kartu 1 dengan kartu 2. Jadi kartu 1 tadi X kurang 2 kita bagi dengan X kurang X kurang 2 kita bagi dengan 1/. X kurang 3. Gitu ya. Ya, kalau pembagian dia pembagian terhadap pecahan baginya bisa berubah jadi kali ya. Jadi X kurang 2 kita kali dengan yang di belakang kita tukar ya. 1/X kurang 3 jadi X kurang 3/1. Nah, jadi jawabannya adalah X kurang 2 dikali X kurang 3. Nah, tadi kita kan sudah kalikan ya. X kali X, X kuadrat. Kemudian min 3X, min 2X dengan positif 6. Jadi X kuadrat, utang 3, utang lagi 2, jadi utang 5 tambah 6 ya. Nah, jadinya gini. X kurang 2 dikali X kurang 3. Jadi ini juga salah ya. Kenapa salah? Ini X kuadrat kurang X tambah Pak Guru jangan cepat-cepat. Baru masuk ya Zara ya. Ya, jadi ini hanya pengulangan. Soalnya tadi udah dijelasin. Oke, tadi udah dijelasin sama kok. Makanya cepat-cepat. Sorry ya. Saya perlambat kalau begitu. Jadi saya ulang ya. X kurang 2. Ini pernyataannya adalah kartu 1 dibagi dengan kartu 2. X kurang 2 dibagi dengan 1/X kurang 3 ya. Jadi ini bagi ini ya. Terus saya lanjut. Bagi berubah jadi kali. Nah, dengan syarat 1/X kurang 3 ditukar jadi X kurang 3/1. Oke, sampai sini aman ya. Bagi berubah jadi kali, terus ditukar. Habis itu dikalikan. Per satunya ini anggap tidak ada. Ya, jadi yang dikalikan yang mana? X kali X. Jadi ini 4 langkah perkalian. X kali X dapat X pangkat 2. Jadi kalau ada huruf kali huruf, hurufnya digabung. Jadi X kali X jadi XX. XX disingkat jadi X pangkat
2 gitu ya. Terus X kali min 3. Nah, jadi kalau huruf dikali angka digabung aja. X kali min 3 digabung jadi X min 3. Tapi angkanya ditaruh di depan. Jadi min 3X gitu. Lanjut, sudah selesai yang depan, sudah habis. Kita kali yang belakang, min 2 kali X, gabung aja, min 2X gitu. Lanjut, min 2 kali min 3, min kali min positif. 2 kali 3, 6. Ya, jadilah X kuadrat kurang 3X kurang 2X tambah 6. Nah, selanjutnya, karena sama-sama minus, sama-sama ada X-nya, ini masih bisa dikerja. Jadi X kuadrat, terus min 3 kurang 2. Jadi utang 3, utang lagi 2, jadinya utang 5. Jadi X kuadrat kurang 5X tambah 6. Itu ya. Ini salah. Kenapa sih salah? Karena ini benar maksudnya, tapi ininya yang salah. Soalnya ya, pernyataannya salah. Karena pernyataannya mengatakan X kuadrat kurang X tambah 6. Padahal harusnya kurang 5X gitu. Aman ya? Lanjut ya. Lanjut. Di nomor 22. Oke, nomor 22. Silakan dibaca dulu nomor 22. Baru kita kerja. Usia ayah 4 kali usia Nanda. Usia Nanda 5 tahun lebih tua dari usia Bahar. Usia Mira 2 kali usia Bahar. Usia Bahar 5 tahun. Nah, mana pernyataan yang benar? Oke, silakan dipikir-pikir. Yang mau coba jawab boleh benar salah salah, benar salah benar, salah salah salah, salah benar salah, salah benar benar, atau salah salah benar. Nah, silakan ditulis di kolom chat ya. Kira-kira mana yang cocok? Sambil saya bantu menuliskan ya persamaannya ya. Jadi supaya gampang biasanya nih. Thank you Zara for the rose. Biasanya kita tulis dulu hubungannya. Ayah kita lambangkan A ya. BSS kalau nggak salah Pak. Oke, Oreo red velvet. Red velvet lagi, red velvet. Oreo red velvet. Oreo red velvet gitu ya. Ayah, Nanda, Bahar, Mira. Ya, berarti ada 4 orang ya. Nah, kita tulis dulu hubungannya. Yang pertama, ayah 4 kali Nanda. Jadi A sama dengan 4 kali N. Nah, tulisnya gitu ya. Kamu nih ya. Oke, X-zone. Kemudian Nanda 5 tahun lebih tua dari Bahar. Nanda adalah Bahar ditambah 5. Jadi 5 tahun lebih tua dari Bahar maksudnya tambah 5. Pak Guru, kalau nanti TK mau diminta cakaran juga tidak? Yang ketiga, usia Mira 2 kali Bahar. Mira sama dengan 2 Bahar, 2B ya. Oke. Usia Bahar 5 tahun. Nah, ini Bahar 5 tahun. Oke, gampang ya. Ini gampang banget nih, sudah bisa kelihatan jawabannya nih ya. Ayo. Sebetul level soal begini enggak sih? Ini masih levelnya yang mudah. Nah, tapi buku yang ini kan melatih kalian memahami soal cerita. Jadi kalau soal ceritanya sudah bisa kalian pahami, sebenarnya gampang kan? Ini kayak soal ini. Aduh, apa sih maksudnya? Tapi kalau saya sudah tulis begini, ternyata gampang ini soal, cuma panjang doang. Nah, atau membaca soalnya susah. Jadi menurut saya soal TK yang aslinya lebih tinggi daripada soal yang kita sudah bahas ini ya. Tapi nggak apa-apa, namanya latihan kan. Oke. Baru 1 orang yang menjawab nih. Benar salah deh, Oreo red velvet. Nah, coba yang lain. Jawaban kalian apa nih? Benar apa? Benar. Benar salah benar nih si Dinda. Benar salah benar. Berarti beda ya sama jawabannya si Oreo. Oke, yang lain validasi dong, mana yang benar? Si Dinda, si Oreo, atau kalian punya jawaban sendiri? Silakan.
I'll give you a time. Saya beri waktu, take your time ya. BSS. Nah, ini nano milk. Ini nano dengan Oreo sama-sama sejenis makanan. Jadi mereka jawabannya sama, BSS. Dinda juga sudah ikut BSS. Oke. Let's see ya. Kita bahas aja ya. Oke, kita bahas aja. Karena B-nya adalah 5, berarti untuk yang M ini si Mira 2 kali 5 dong. Karena B-nya kan 5. 2 kali 5 10. Nah, si Nanda berarti 5 tambah 5. B tambah 5, 5 tambah 5 10. BNM, apa itu BNM? Benar. Nalah, benar. Terus yang ini 4 kali 5, 4 kali 5 20. Oke, kita cek sekarang satu-satu. Usia Nanda dan Mira sama. Nanda dan Mira sama-sama 10 tahun. Benar sih. Benar ya. Selisih Bahar dan Ayah 40 tahun. Ini Ayah 20. Ini Bahar 5. Selisihnya 20 kurang 5, 15. Ya, jadi jawabannya salah ya. Ini ayahnya mereka ya. Kayak kok ayahnya 20 tahun tapi anak-anaknya 10 tahun dan 5 tahun. Mereka berarti sudahlah. Yang ketiga, Mira lebih tua 2 tahun daripada Bahar. 4 kali 10 ya. Oh iya, sorry. N ya. Oh iya, makanya aneh tadi ya. 4 kali 10. Makasih sudah dikoreksi. 40. Makanya tadi saya heran kok selisihnya dikit banget. Oke, nano thank you sudah dikoreksi ya. 4 kali 10 40. Benar nggak selisihnya 40 tahun? Salah ya. 40 kurang 5 35 ya. Jadi pernyataannya salah. Tuh selisihnya yang 40 tahun ini harusnya selisihnya 35 gitu ya. Salah berarti. Pernyataan ketiga, Mira lebih tua 2 tahun dari Bahar. Salah ya, harusnya lebih tua 5 tahun ya. Bukan 2 tahun. Jadi salah. Jadi benar, salah gitu. Oke. Jawabannya benar, salah, benar ya. Munti dicek lagi ya. Oke, aman ya. Next ya, nomor 23 ya. Oke, ini gambar nih. Aduh, lapar nih lihat gambar nih. Nah, berarti kan paket ayam. Nah, kita baca dulu di belakang ya. Pertanyaannya apa nih? Paket ayam. Diketahui harga seporsi nasi dan segelas es teh sama. Ya, nasi sama es teh. Makan aja, Pak. Ya. Seporsi nasi dan segelas es teh sama. Oh, katanya sama. Nah, harga 3 paket. Oke, kita tulis dulu ya gambarnya. Saya tulis dulu nih modelannya. Bentar ya, sabar. Oke, jadi paket 1 isinya 1 ayam, 1 nasi, 1 es teh. Supaya kita enggak bolak-balik halaman ya. Paket 2 isinya 17.000. Paket 2 isinya 2 ayam, 1 nasi, 1 es teh. Isinya 26.000 ya. Oke. Aman ya. Nah, kita sudah tulis nih. Sisa kita kerja lapar, Pak. Iya nih. Aduh, sudah makan tadi padahal ya. Masih lapar lagi. Oke, kita baca ya satu-satu. Oke. Diketahui harga nasi dan es teh sama ya. Oke, apa yang terjadi ketika harga nasi sama es teh sama? Ya, jadi gimana yo? Nah, kita sebenarnya bisa mencari ya. Kalau nasi sama es teh sama harganya, kalau ini saya kurangkan. Nah, ini saya kurangkan nih langsung. Ternyata habis nih, nasi habis, es teh habis. Nah, karena kan sama harganya, kasih kurang boleh ya. Nah, berarti 2 saya kurangkan dari bawah ke atas ya, dari Radfield 26 kurang 17, benar ya. 2 ayam kurang 1 ayam jadi 1 ayam.
harganya 26 kurang 17 tuh ya. Jadi 26 kurang 17 jawabannya 9.000. Jadi satu paha ayam tuh harganya 9.000 gitu ya. Oke, nah kalau harga es teh dan nasi sama, berarti bisa kita ambil dari sini ya. Satu ayam nih 9.000. Nasi dan es teh sama harganya. Anggaplah dia 2x dulu ya. Karena sama, jadi 2x. Anggap gitu dulu ya, supaya nggak ribet. Hasilnya 17.000. Berarti 2x adalah 17.000, kita kurangi 9.000 ya. Kurang 9.000 habis. Kurang 9.000 berarti 8.000. Nah, 2 kali berapa dapat 8.000? Kita bagi 2, x-nya 4.000. Artinya apa? Ya benar, 4.000 si nano milky ya. Jadi harga satu ayam 9.000 dan harga satu nasi, ini nasi atau es teh juga 4.000 ya. Oke, informasinya sudah cukup. Kita sisa cek pilihannya. Ayo silakan dieksekusi. Munti Araudi menjawab benar, salah, benar ya. Yang lain coba samakah jawabannya dengan Nunti? Silakan. Oke, kita coba satu-satu aja ya, langsung ya. Harga ayam 3 berarti 9 kali 3 27.000. Oh, harga paket ayam 3. Mana yang paket ayam 3? Satu nasi. Oh, kita disuruh cek satu-satu ya. Satu nasi, 3 ayam, 1 es teh. Berarti 8.000 tambah 20. 8.000 ditambah 3 ayam 27.000 ya. 27.000 tambah 8 35.000. Bener ya. Nah, jadi benar. Karena satu nasi 4.000, 3 ayam 27.000. Nah, jadi total 31.000. Tambah 4.000 lagi 35.000. Benar gitu ya. Oke. Yang kedua, harga satu paket ayam rumah 3 ayam 2 es teh. 3 ayam 27, 2 es teh 8. Ya, jadi 27 tambah 8. Nah, 35. Sedangkan ini 36. Jadi salah. Ya, benar tuh jawaban si Nano dengan Sarlove ya. Terus lanjut. 2 nasi 8.000 tambah 27.000 35.000 tambah 12.000 47.000. Benar ya. Jadi jawabannya benar, salah, benar. Oke, aman ya. Lanjut ya. Lanjut soal berikut. Oke. Ini gimana nih soal berikut? Mau SS Bang? Oke. SS, tunggu. Ini ada recordingnya ya. Recordingnya ada di YouTube. Nah, di YouTube saya, nanti boleh dicek ya. Silakan di SS Agra 5 4 3 2 1. Oke, lanjut ya. Nanti recordingnya cek di YouTube aja. Oke, nomor 24. Nama YouTube apa Bang? Cek aja Mad Mood, sama dengan nama ini, nama channel ini, nama TikToknya ya. Mad Mood. Gambarnya bapak-bapak pakai latar merah, pas foto ya, latar merah. Oke, kita lanjut bahas nomor 24. Oke, ntar ya. Perbaiki posisi dulu nih supaya enak nih. Oke, kita baca dulu. Perhatikan gambar manik mutiara. Nah, manik mutiara. Alan Jaini join konten gabut, cek. Nomor 24 susah abah. Nah, kita cek dulu ya. Posisi 1, posisi 2, posisi 3. Ini desain apa nih? Desain dress ya, baju ya. Desainer baju pesanan maniknya lingkaran memutar mengikuti pola 181625. Ini maksudnya gimana? Maksudnya di tengah nih ada 1. Nah, di kedua ada 16 ya. Ada 8. Tuh 2 3 4 5 6 7 8 ya. Benar ya, 8 ya.
Terus di ketiga, bulatan ketiga 16 nih, 16. Terus selanjutnya 25. Dan seterusnya ya. Jadi mengikuti pola. Ini berarti barisan aritmetika atau bukan? Atau barisan apa? Ini kan naik ya. 1 ke 8 tambah 7. Nah, terus 8 ke 16 tambah 8. 16 ke 25 tambah 9. Berarti selanjutnya tambah berapa? Jadi tambahnya makin naik ya. Tambah 7, tambah 8, tambah 9 gitu ya. Berarti dia tambah-tambahnya semakin naik. Nah, oke, sekarang kita baca 35 ya, selanjutnya pintar ya. Tambah 10 ya. Lanjutnya tambah 11. 46. Oke, pintar, hebat. Oke, kita baca dulu lanjutannya. Terdapat 3 tempat, posisi 1 sampai 5 putaran doang. Ini kan 4 putaran ya. Ini bakal dibuat 5 putaran katanya. Ya. Posisi 2 berhenti di putaran 6. Jadi ini 6 putaran. Kemudian posisi 3 8 putaran. Jadi seperti itu ya. Ini masih bisa kerja manual ya. Sebenarnya ini ada rumusnya. Namanya pola bilangan bertingkat. Ada rumusnya sih. Nah, tapi gimana mau pakai rumus ya? Agak panjang. Lebih baik manual karena hanya sampai manik-maniknya hanya sampai 8. Jadi masih boleh lah, masih terjangkau. Oke, kita cek langsung dari yang pertama. Banyak manik mutiara yang terpasang pada posisi 1 85 butir. Bener nggak? Jadi posisi 1 tadi dikatakan posisi 1 itu hanya sampai 5 putaran. Jadi habis 1 8 16 25. Ini kan tambah-tambahnya makin naik nih. Tambah 7, tambah 8, tambah 9, selanjutnya tambah 10. Nah, ini jumlahnya berapa? Nah, ini 5 aja yang dijumlahkan ya. Oke, jumlahkan ini 9 tambah 16 25. Ini 25, 50, terus tambah 35, 85 ya. Benar ya? Jadi jawabannya benar nih untuk yang pertama. Banyak manik mutiara mini pada posisi 2 adalah 131. Nah, posisi 2 itu tambahnya sampai 6 putaran ya. 6 putaran tadi. Jadi ini 85 kan dia 5 ya. Jadi 85 sisa ditambah dengan kelanjutannya ini. Habis 35 apa? Ini tambah 10 tambah 11 berarti 46. Nah, jadi jumlahnya 131. Oh, benar ya. Oke. 131. Benar tuh. Nah, yang terakhir 189. Nah, kita lanjutkan. Habis ini habis 35 kan 46 ya. Habis 35 46. Habis 46 kita tambah 10 tambah 11 tambah 12. Tambah 12 ini kan 58 ya. Jadi sudah berapa nih? 5 6 7. Nah, tambah lagi dong. Tambah 13. Tambah 13 berarti dia 60 71. Oke, gitu ya. Nah, penjumlahannya sudah sampai mana? Sampai 46 ini sudah 131. Berarti selanjutnya kita sisa tambah ini 131, kita tambah 58 dan 71. Ini 10 ya, jumlahnya ini 10. Simpan 1 9 16 260 ya. Nah, di sini dia 189, berarti salah ya. Harusnya 260 gitu ya. Oke. Jadi soal yang sepanjang ini ternyata maksudnya seperti itu ya, sampai kita bisa kerjakan tanpa harus pakai rumus karena ini masih sampai posisi 8, masih bisa dijumlah lah. Oke, lanjut ya ke nomor berikut. Live sampai jam berapa? Sudah jam berapa ini ya? Ini sudah setengah 11 ya. Apa cukup aja ya? Nanti sambung besok. Oke. Satu nomor lagi lah ya supaya cukup 25.
Oke, 25 di aula. Pada baris pertama ada 15 kursi, 18 kursi bertambah 3 sampai baris 15. Di aula B kursi 20, 22 bertambah 2. Oke. Jumlah kursi di A lebih banyak daripada B. Oke, jadi ini namanya barisan aritmetika, deret aritmetika ya. Jadi tambah-tambahnya selalu sama ya. Kita cek satu-satu dulu ya dari aula yang pertama. Ya, jadi aula A dulu nih. Aula A. Ya, jadi aula A itu kalau kita jumlahkan dia mulai dari 15. Oh, barisnya 15. Baris pertama 15 ya. Habis itu baris keduanya 18. Jadi selalu tambah-tambah 3 sampai baris ke 15. Jadi ada 15 bilangan yang mau kita jumlahkan. Jadi kalau pakai rumus ini namanya awalnya 15, bedanya tambah-tambah berapa? Oh, tambah-tambah 3 ya. Naik-naik 3 nih, tambah 3. N-nya 15. Nah, pakai namanya rumus SN. SN adalah N per 2 kali 2A tambah N kurang 1B. Nah, ini rumus untuk deret aritmetika ya. Seperti ini rumusnya. Jadi SN sama dengan N per 2 dalam kurung 2A tambah N kurang 1B ya. Oke, kita masukkan ke rumus S15. Jadi jumlah 15 baris adalah 15 per 2. 2A, 2 kali 15, A-nya juga kebetulan 15. Tambah N kurang 1, 15 kurang 1, 14. Kali B, 3. 15 per 2, 2 kali 15, 30. Atau kita langsung bagi 2 ya, supaya cepat ya. Ini bagi 2, 1 bagi 2, 1 bagi 2, 7. Jadi selama kita adil ya, yang tambahnya sama-sama kita bagi 2 tidak masalah. Nah, sehingga di sini sisa 15 kali 15 kali 1, 15, 7 kali 3, 21. 15 kali dengan 36 ya. Oke. 15 kali 36. Ya, gimana cara kali 15 kali 36? Ini saya bagi 2, kali 2, 30. Ini saya bagi 2 jadi 18. Jadi 30 kali 18, 30 tambah 24, 54. Jadi 540 kursi ya untuk aula A. Oke, dilihat silakan, ditanyakan untuk aula A. Aman ya? Kalau aman, kita pindah ke aula B-nya. Nah, aula B. Untuk B, aula B itu mulai dari 20 kursi tambah 22 kursi dan seterusnya sampai 15 baris kursi. Oke, jadi caranya sama, pakai rumus SN tadi, S15. A-nya 20 ya. Jadi 15 per 2, 2A, 2 kali. Pak, kalau rumus A tambah N kurang 1B itu untuk apa? Itu buat nyari suku ke-15-nya, atau suku ke-8-nya, atau suku keberapanya, itu UN. Karena ini ditanya jumlah ya, ini jumlah kursi, jumlah kursi, jumlah kursi, maka pakai SN ya, SN gitu. Tapi di dalam SN sebenarnya ada UN ya, karena rumus aslinya kan ini SN adalah N per 2 A tambah UN. Ini rumus aslinya nih. Nah, rumus aslinya diturunkan jadi seperti itu. Oke, jadi bisa juga pakai A tambah N kurang 1B. Oke, lanjut dulu. 2A, 2 kali 20 tambah N kurang 1, 14, B-nya 2. Nah, ini saya bagi 2, bagi 2, bagi 2. Jadi 15 dalam kurung 20 tambah 14, 15 kali 34 ya. 30 kali 17. Jadi 510. Ini saya kalikan cepat aja ya.
Oke, sekarang kita cek pilihannya masing-masing. Jumlah kursi di aula A lebih banyak daripada di aula B. Benar ya? Aula A 540, sedangkan aula B hanya 510. Jadi jawabannya sesuai. Selisihnya 40. Nah, kita lihat selisihnya. 540 dikurangi 510. Selisihnya ternyata hanya 30, bukan 40. Jadi salah. Tidak sesuai. Jumlah kursi di aula A dan B pada baris ke-15 adalah 100 kursi. Nah, ini yang ditanyakan tadi sama si Routfield ya. Yang ditanya jumlah pada baris ke-15. Oke, saya cari satu-satu nih jadinya ya. Boleh lihat jawaban 19 tadi. Ntar ya, habis ini ya. Selesaiin dulu nih satu nomor. Sabar. Nah, berarti harus cari U15. Pakai rumus UN A tambah N kurang 1B ya, yang tadi. UN suku ke N A tambah N kurang 1B. Nah, U15 A-nya untuk yang aula A dulu ya, 15 tambah 14 kali B. B-nya di sini 3. Jadi 15 tambah 14 kali 3, 30 tambah 12, 42. Jumlahnya 57. Nah, ini untuk aula A. Aula B-nya U15 A tambah N kurang 1, 14, B-nya tadi 2. 20 tambah 28, jadi 48 ya. Oke. Nah, kalau ini dijumlahkan 57 tambah 48, maka hasilnya 105. Nah, sedangkan di sini dikatakan jumlahnya 100 ya. Salah ya, jumlah kursinya 100 salah. Harusnya 105 gitu ya. Oke, itu aja sih. Itu rumus barisan aritmetika. Oke. Tadi dari Oreo nanya nomor 19 ya. 19 tadi nggak ada catatannya. Cuma langsung doang nih. 19 memang nggak ditulis. Intinya dia disebut fungsi ketika dia punya pasangan tepat 1. Nah, kalau di pernyataan 1 ini bercabang di 3-nya. 3 pasangannya C, 3 pasangannya D. Jadi ada bercabang, maka ini bukan fungsi. Demikian juga yang 4. Ini bercabang 4 malahan. Nah, jadi ini bukan fungsi. Pak, paket 1 Erlangga di YouTube Bapak ada full. Paket 1 TO-nya, tryout-nya belum ya? Kita belum bahas sampai situ karena kita baru bahas sampai di aljabar ya. Mungkin 2 hari lagi apa 3 hari lagi kita sampai di paket 1 ya. Oke, pelan-pelan ya. Oke, jadi hari ini sampai di 25 dulu. Sambung besok kali ya, 5 nomor ya. 5 nomornya. Habis itu baru pindah di geometri. Nah, jadi masih ada geometri, habis itu statistika peluang, habis itu baru ke paket 1. Sabar ya. Oke, kira-kira begitu. Cukup dulu untuk malam ini karena sudah jam 22.40. Terima kasih sudah bergabung. Kita lanjut besok. Halaman berapa, Pak? Yang mana halaman berapa? Paket 1-nya. Kalau yang sekarang nih halaman 140. Ini sekarang 140 ya. Kalau paket 1-nya tuh yang tadi dibahas. Yang tadi dibahas tuh mulai dari sini ini. Pak, besok live lagi. Ya, insya Allah ya besok. Besok jam berapa? Kalian masuk saluran aja ya, biar tahu. Tapi ini saluran sekolahan saya. Jadi kalau kalian masuk, kalian bisa update jam berapa live-nya ya. Oke? Kalian chat DM aja ya, DM saja. Nanti saya kirim link salurannya. Ya, di chat aja ya, DM aja habis ini ya. Habis live ini langsung DM. Nanti saya kirim link salurannya, link saluran sekolah saya ya. Oke, aman ya. Kita
cukupkan dulu malam hari ini. Terima kasih ya. Kita sambung besok insya Allah ya. Mohon maaf ada tadi salah-salah kekurangan ya. Saling koreksi. Terima kasih sudah bergabung. Sampai jumpa lagi. Sayonara.